Selamat pagi teman-teman semuanya. Halo, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat, tetap semangat. Dan sekarang tanggal 11 ya, tutup buku dan kita perjuangkan bonus perkembangan supaya bisa lolos ke Royal bulan ini dan juga bisa hadir ke acara Golden Ticket Royal ya, GTR. Perjuangan ya, masih ada waktu kok. Nah, pagi hari ini kita akan lanjutkan lagi bedah buku ya, dari buku 7 kebiasaan manusia yang efektif atau 7 Habits of Highly Effective People. Dan topik ini nih, ini makin menarik ya, yaitu kekuatan paradigma. Oke, kita akan baca sambil kita bedah ya. Teman-teman bisa sambil kerja nih ya, sambil sarapan juga bisa ya. Oke, kekuatan paradigma. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif mencakup banyak prinsip dasar dari efektivitas manusia. Kebiasaan-kebiasaan ini bersifat mendasar, merupakan hal yang primer. Nah, kemarin udah kita bahas ya, primer, sekunder. Primer itu berpusat pada prinsip ya teman-teman. Oke, ketujuh kebiasaan ini menggambarkan internalisasi prinsip-prinsip ya, internalisasi prinsip-prinsip, penggabungan semua prinsip-prinsip yang benar yang menjadi dasar bagi kebahagiaan dan keberhasilan yang langgeng. Kemarin di video kedua part 2 ya, kemarin kita udah tahu bahwa yang benar tuh sebenarnya kalau ingin mencapai kebahagiaan sejati itu berpusat pada prinsip, pada pendekatan yang primer, pada etika karakter ya. Oke, jadi teman-teman bisa nonton part 1 dan part 2 ya kalau yang ini kurang paham. Oke, akan tetapi sebelum kita dapat benar-benar mengerti 7 kebiasaan ini, kita perlu mengerti paradigma kita sendiri dan bagaimana membuat sesuatu perubahan paradigma. Tahu apa itu paradigma dan tahu gimana ngerubah paradigma. Baik etika karakter ataupun etika kepribadian adalah contoh-contoh dari paradigma sosial. Ternyata etika karakter itu paradigmanya masih paradigma sosial. Loh, bingung kan? Kemarin kita ngelihatnya bahwa etika kepribadian itu berpusat kepada penilaian sosial, penilaian masyarakat. Sementara kalau etika karakter itu kita ngelihatnya berpusat kepada karakter-karakter diri kita yang tidak melihat apa kata orang gitu ya, tapi pada diri kita. Etika karakter adalah contohnya seperti kejujuran, ketekunan, kedisiplinan, kerendahan hati, bahkan dengan kalimat lakukanlah pada orang lain apa yang kamu ingin orang lain lakukan padamu gitu kan. Kalau etika karakter kemarin ya, ini kita kupas sedikit nih biar apa bisa nangkep nih. Sementara kalau etika kepribadian itu kepada pusatnya kepada masyarakat, itu lebih kepada apa kata orang. Sehingga kalau orang nasihatin anaknya tuh kadang-kadang seperti ini, kamu kok males toh, rajin kayak itu tuh anaknya bu itu tuh kan rajin lah, itu kan kayak kita selalu ngebandingin sama apa kata masyarakat gitu ya. Dan bahkan etika kepribadian itu ngajarin kita pendekatan cepat gitu. Misalnya kayak tersenyumlah, berjalan lebih cepat, berkata yang positif. Itu semuanya tidak salah, tapi etika kepribadian itu bukan kepada karakter, sehingga mungkin bisa cepat membuat senang, cepat untuk sebuah pendekatan, cepat untuk sebuah hubungan, tapi tidak jangka panjang. Jangka panjang itu selalu pada etika karakter. Tetapi ternyata nih, baik etika karakter ataupun etika kepribadian adalah contoh-contoh dari paradigma sosial. Wow ya, paradigma sosial itu umum. Kata paradigma berasal dari bahasa Yunani. Kata ini semula merupakan istilah ilmiah
dan lebih lazim digunakan sekarang ini dengan arti model, teori, persepsi, asumsi, atau kerangka acuan, atau kalau kita sering ngomongnya itu cara pandang, ya, cara kita melihat. Dalam pengertian yang lebih umum, paradigma adalah cara kita melihat dunia, betul. Bukan berkaitan dengan pengertian visual, bukan maksudnya ngelihat pakai mata gitu ya, dari tindakan melihat, melainkan berkaitan dengan persepsi, mengerti, menafsirkan. Nah betul, cara kita menafsirkan, membuat kesimpulan kadang-kadang ya. Oke. Untuk tujuan kita, cara sederhana untuk mengerti paradigma adalah dengan memandangnya sebagai peta. Kita semua tahu bahwa peta bukan wilayah. Peta hanyalah penjelasan tentang aspek tertentu dari wilayah. Ini saya jelasin, nanti saya jelasin. Sekarang saya bacain dulu ya. Itulah persisnya apa yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma adalah sebuah teori penjelasan atau model untuk sesuatu. Nah, peta itu bukan wilayah, ya. Jadi paradigma itu peta, tapi bukan wilayah. Begini. Misalnya ini kota Jogja, petanya Jogja, dan saya sekarang ada di parkiran sekolah Audrey, oke? Itu petanya. Dan wilayahnya ini adalah wilayah DIY, provinsi DIY, daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi sekolah ini, ya, sekolah ini, parkiran ini tidak menggambarkan kota Jogja. Ini hanyalah lokasi sekolah saya, sekolah si Audrey dan si Al, tetapi ini tidak menggambarkan Yogyakarta, tidak menggambarkan kota Yogyakarta. Jadi misalnya di sini nih ada keributan di sini, bukan berarti Jogja sedang ribut. Atau misalnya di sini adem ayem tentrem, bukan juga berarti seluruh kota Yogyakarta adem ayem tentrem. Ini hanyalah menggambarkan wilayah ini, kota ini saja. Ya, itu maksudnya antara bahwa paradigma itu hanya menggambarkan sebuah peta, tapi bukan wilayah. Artinya apa, teman-teman? Artinya paradigma saya dan orang lain dan Anda bisa berbeda. Cara kita memandang sesuatu hal, cara kita memandang tempat parkiran ini itu bisa saling berbeda. Ada yang memandang tempat parkiran ini adalah tempat kerja. Contohnya kayak saya memandang tempat parkir ini, kalau saya di sini berarti saya mau kerja. Ada orang yang memandang tempat parkir ini adalah tempat buat dia istirahat. Itu kayak Pak driver tuh. Ada beberapa driver di sana. Itu kalau di sini bubuk saya lihat ya, gitu ya, sambil bubuk gitu ya. Ada orang yang memandang bahwa tempat parkiran ini adalah tempat ya cuman buat ngedrop aja, cuman buat ngedrop. Jadi masuk, anaknya turun, muter, keluar lagi. Jadi paradigma masing-masing orang itu berbeda, tidak menggambarkan seluruh kota Yogyakarta bahwa orang Yogyakarta itu berarti senangnya kerja ya di parkiran kayak Pak Abe. Apakah semua orang Jogja itu suka ya kalau di parkiran tidur kayak Pak driver? Apa semua orang Jogja itu memandang parkiran itu hanya cuma buat muter aja, ngedrop anak terus pergi ya kayak yang orang lain tadi? Tidak. Paradigma masing-masing orang berbeda. Ini menarik ya. Oke. Andaikan Anda ingin tiba di sebuah tempat tertentu di tengah kota Chicago, sebuah peta jalan kota itu akan sangat membantu Anda untuk tiba di tempat tujuan. Akan tetapi, andaikan saja Anda diberi peta yang salah karena kesalahan cetak, peta yang diberi nama Chicago sebenarnya adalah peta Detroit, ya. Chicago atau Detroit itu nama-nama kota di Amerika. Dapatkah Anda bayangkan rasa frustasi dan ketidakefektifan usaha untuk mencapai tempat tujuan Anda? Itu seperti misalnya, saya mau tiba di parkiran sekolah Olivan, yang mana ya? Terus ada orang ngasih tahu petanya, nggak taunya itu parkiran sekolah yang lain gitu, sekolah Al Azhar misalnya. Nah, sama-sama parkiran sekolah, tapi bukan di sekolah yang dimaksud kan? Itu maksudnya salah paradigma, salah peta. Oke. Anda mungkin sedang mengolah perilaku Anda. Anda dapat berusaha lebih keras, lebih giat, melipat gandakan kecepatan Anda.
Akan tetapi usaha Anda hanya akan berhasil membawa Anda ke tempat yang salah tadi dengan cepat. Itu kalau paradigmanya keliru. Makin keras bekerja, tapi sebenarnya makin salah gitu hasilnya, karena paradigmanya keliru. Oke. Anda mungkin sedang mengolah sikap Anda. Anda dapat berpikir secara lebih positif. Anda tetap tidak akan tiba di tempat yang benar, tapi mungkin Anda tidak peduli. Sikap Anda akan menjadi begitu positif sehingga Anda tidak bahagia dimanapun Anda berada. Sehingga Anda akan bahagia dimanapun Anda berada. Nah, jadi ya, orangnya positif, sikapnya positif, ya, tapi dia petanya keliru. Ya salah pun tetap positif gitu ya, tapi kan tetap keliru, tetap keliru tempatnya, tujuannya. Jika Anda mempunyai peta yang benar dari Chicago, maka ketekunan menjadi penting. Dan jika Anda menghadapi penghalang yang membuat frustasi sepanjang jalan, maka sikap dapat membuat perbedaan yang benar-benar menentukan. Akan tetapi persyaratan yang pertama dan paling penting adalah keakuratan peta tersebut. Jadi sebenarnya sikap positif, ya, berpikir positif, punya impian itu sungguh-sungguh luar biasa. Namun jika kita punya paradigma yang salah, ya positif sih, bagus sih, punya impian sih, tapi yang kan nggak nyampe-nyampe gitu kalau petanya salah, walaupun tetap positif gitu ya. Namun dengan peta yang benar, maka kita dengan sikap positif akan lebih cepat gitu ya. Dengan perilaku yang positif akan lebih cepat nyampe. Itu kalau petanya benar. Dan paradigma ini berarti penting ya, karena peta dalam kehidupan kita. Kita masing-masing mempunyai banyak peta di dalam kepala kita yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Peta segala sesuatunya sebagaimana adanya, atau realitas ya. Jadi dua macam peta. Peta yang pertama adalah segala sesuatunya sebagaimana adanya atau realitasnya, dan peta segala sesuatunya seperti seharusnya. Kalau saya memandang sesuatu, saya berpikir ya sesuatu itu ya emang kayak gitu, itulah realitasnya. Atau ketika saya memandang sesuatu, saya berpikir sesuatu itu seharusnya enggak kayak gitu, seharusnya itu sesuatu itu tuh harusnya kayak gini, enggak kayak gitu. Kurang lebih gitulah kira-kira ya. Dan sikap serta perilaku kita bertumbuh dari asumsi-asumsi tersebut. Cara kita memandang sesuatu adalah sumber dari cara kita berpikir dan cara kita bertindak ya. Paradigma kita itu sumbernya berpikir dan bertindak. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya mengundang Anda untuk menjalani sebuah pengalaman intelektual dan emosional. Luangkanlah waktu beberapa detik dan lihatlah gambar di halaman sebelah. Oke, ini gambarnya. Nah, teman-teman pasti pernah lihat ini ya, gambar ini ya, tentang topik paradigma, betul? Nah, ini sumbernya dari buku ini, teman-teman. Ya, sumbernya dari buku 7 Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif. Oke. Udah dilihat ya gambarnya ya? Udah ya? Dilihat, oke. Sekarang lihatlah gambar di halaman 15 dan dengan cermat uraikan apa yang Anda lihat. Nah, sekarang disuruh lihat ini. Oke. Lihat. Oke, lihat. Lalu uraikan. Ini Anda lihat gambar apa? Apakah Anda melihat seorang wanita? Berapa usianya menurut Anda? Bagaimana penampilannya? Apa yang ia kenakan dan peran apa Anda melihatnya? Anda mungkin akan mengatakan wanita dalam gambar kedua berumur sekitar 25 tahun. Sangat cantik, mengikuti mode dengan pola hidung mungil dan penampilan yang pendiam. Gitu ya.
Ini gambarnya kebalik. Ini gambar kedua nih. Ini kalau Anda lihat ini, Anda ngelihatnya ini ya, wanita muda cantik dengan hidung mungil gitu ya, memandang ke belakang gitu ya, sedang memandang ke belakang, noleh gitu ya, pakai kalung, betul. Nah, tapi masalahnya bagaimana kalau Anda ngelihat ini, yang gambar kedua. Kalau Anda lihat ini, apa yang Anda lihat? Anda akan lihat wanita tua ya, hidungnya gede, bengkok gitu ya, itu bibirnya kecil, mulutnya kecil, tapi dagunya panjang gitu ya. Betul. Padahal ini gambarnya sama loh sebenarnya. Ini sebenarnya gambarnya sama. Nah, itu yang dimaksud dengan paradigma itu teman-teman. Cara pandang. Setiap orang bisa melihat dengan cara pandang yang berbeda. Oke, kita akan baca lagi. Oke. Akan tetapi bagaimana jika saya mengatakan bahwa Anda keliru? Bagaimana jika saya mengatakan bahwa gambar ini adalah gambar seorang wanita berusia 60 dan 70-an yang tampak sedih, berhidung besar, dan jelas bukan seorang peragawati. Wanita tua ini adalah orang yang mungkin Anda ingin bantu nyebrang jalan gitu ya. Karena yang satu liatin orang tua gitu ya. Siapa yang benar? Lihatlah gambar tersebut sekali lagi. Dapatkah Anda melihat hidungnya yang besar dan bengkok? Oke. Ini debat nih, ini wanita muda enggak nih, wanita tua enggak nih, wanita muda tuh lihat nih gelangnya, kalungnya, mulutnya enggak bisa tuh lihat nih, hidungnya bengkok, dagunya panjang, udah tua gitu. Karena melihat dengan masing-masing paradigmanya. Oke. Karena kita tidak dapat melakukan hal itu, bukalah halaman 34 dan pelajari gambar di sana, dan kemudian lihatlah gambar di halaman 15 lagi. Dapatkah Anda melihat wanita tua itu sekarang? Anda perlu melihat wanita tua itu sebelum Anda melanjutkan membaca. Oke, ya ini maksudnya ya. Tadi kan debat. Ini wanita tua atau wanita muda? Anda lihatnya wanita muda gitu ya. Wanita muda itu lihat tuh, kalungnya tuh, lihat pakai kalung. Saya bilang enggak, itu wanita tua. Oke. Mana tadi? Saya pertama kali mendapatkan latihan ini bertahun-tahun yang lalu di Harvard Business School. Instruktur kami menggunakan latihan ini untuk memperlihatkan secara jelas bahwa dua orang dapat melihat hal yang sama, tidak saling sepakat, namun sama-sama benar. Hal ini bukan masalah logis, tetapi psikologis. Waktu itu, ia membawa setumpuk kartu besar, setengahnya memuat gambar wanita muda yang Anda lihat di halaman 13 dan yang setengah lagi gambar wanita tua pada halaman 34. Ia membagikan gambar-gambar tersebut kepada seluruh kelas. Gambar wanita muda yang satu sisi ruangan dan gambar wanita tua ke sisi yang satunya lagi. Ia meminta kami untuk memandang kartu tersebut, berkonsentrasi pada gambarnya selama kira-kira 10 detik, dan kemudian mengembalikan. Ia lalu memproyeksikan ke layar gambar pada halaman 15 yang menggabungkan kedua gambar itu dan meminta kelas untuk menguraikan apa yang mereka lihat. Hampir semua orang dalam kelas itu sebelumnya melihat gambar wanita muda pada kartu yang pertama, kemudian bisa melihat gambar wanita tua pada kartu yang sebelumnya. Jadi akhirnya kelompok orang yang tadinya melihat itu adalah wanita muda dikasih tahu sebenarnya itu wanita tua. Lihat nih, harus dikasih gambar yang sama tapi dari sisi melihat wanita tua. Akhirnya yang tadinya melihat wanita muda bisa memahami, oh iya, betul. Kalau melihatnya kayak gitu ya wanita tua itu, bukan wanita muda. Nah, begitu pula sebaliknya. Kelompok orang yang tadinya melihat wanita tua, kemudian dikasih tahu cara memandang gambar itu supaya kelihatan jadi wanita muda.
dan kelompok wanita tua yang tadi yang melihat wanita tua kemudian jadi ngerti, oh iya kalau cara ngelihatnya kayak gitu ya wanita muda begitu. Jadi akhirnya kedua kelompok ini bisa ngeliatin dari paradigma orang lain yang berbeda lihatnya padahal melihat sesuatu hal yang sama. Bagus. Oke, saya lanjutin aja. Bla 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 bla. Nah, oke. Saya sering menggunakan demonstrasi persepsi ini sewaktu bekerja dengan orang dan organisasi lain karena cara ini menghasilkan begitu banyak wawasan yang mendalam, baik dalam efektivitas pribadi maupun antar pribadi. Yang utama adalah bahwa latihan ini memperlihatkan betapa kuatnya pengkondisian mempengaruhi persepsi kita, paradigma kita. Jika 10 detik saja dapat memiliki dampak seperti ini pada cara kita memandang sesuatu, bagaimana dengan pengkondisian seumur hidup? Pengaruhnya pada kehidupan kita, keluarga, sekolah, tempat ibadah, lingkungan kerja, teman, rekan sekerja, dan paradigma sosial mutakhir seperti etika kepribadian. Semuanya menimbulkan dampak bawah sadar yang menetap di dalam diri kita dan membantu membentuk kerangka acuan kita, paradigma kita, peta kita. Latihan ini juga memperlihatkan bahwa paradigma merupakan sumber dari sikap dan perilaku kita. Ya betul ya. Oke, jadi betul. Saya nggak usah kasih komen tentang hal ini betul sekali. Kita benar-benar tidak dapat mempertahankan keutuhan jika kita berbicara dan berjalan secara berbeda dengan cara kita melihat. Wah, sampai saya stabilo nih teman-teman. Jadi kita tuh tidak bisa melihat sesuatu tuh secara utuh beneran kalau nggak sesuai dengan cara kita melihat, ya, dengan paradigma kita. Kita akan kupas lagi nih. Jika Anda berada di antara 90% orang yang secara khas melihat gambar itu wanita muda, pada gambar itu tentu merasa sulit untuk berpikir tentang adanya keharusan membantunya nyeberangi jalan karena melihat itu wanita tua. Jadi kalau Anda awalnya melihat gambar tadi adalah wanita tua, tetapi seluruh orang melihatnya wanita muda, susah sekali Anda mempertahankan diri Anda melihat itu tuh tetap wanita tua. Pada akhirnya lingkungan Anda itu akan merubah Anda dan akhirnya Anda bisa melihat. Akhirnya Anda bisa melihat, oh iya betul. Gue yang keliru nih kayaknya cara ngelihatnya. Ternyata itu wanita muda nih sesuai kata orang di sekitarku. Karena yang melihat gambar itu sebagai wanita muda itu lebih banyak gitu. Dan mereka ngasih tahu sama Anda, ini loh, kamu lihat loh, ini loh wanita muda. Hanya kita yang lihat misalnya itu wanita tua. Ya akhirnya kita terpengaruh dan bisa melihat dari kacamata mayoritas orang itu. Oke. Sampai pada tadi. Oke. Hal ini menunjukkan salah satu cacat dasar dari etika kepribadian. Nah, etika kepribadian, etika yang berdasar pada pikiran sosial masyarakat semua orang. Dengan hanya mencoba mengubah sikap dan perilaku saja, akan sedikit memberi arti pada jangka panjang kita. Jika kita lalai memeriksa paradigma dasar dari mana sikap dan perilaku itu mengalir. Ya, jadi kalau kita cuma mikir positif teman-teman, tetapi tidak meneliti itu berasal dari paradigma seperti apa, dari mana asal muasal cara pandang seperti itu, maka sikap positif itu gak akan tahan lama. Itulah sebabnya kenapa kok beberapa orang itu ketika kenal sama Team Winners atau TNC, wah seneng banget ya, positif. Awalnya tuh positif, awalnya itu kemudian berubah menjadi lebih positif, lalu sharingnya juga hal positif, status Facebooknya juga positif, ya, tampilannya juga jadi lebih positif. Tetapi karena dia
tidak mengalir dari paradigmanya dulu yang berubah. Yang dirubah cuma etika saja, etika sosial, etika kepribadian saja. Tapi kita tidak rubah paradigmanya dulu. Ya, itu tidak jangka panjang. Akan kembali lagi ke asal paradigma itu, ya kemudian negatif lagi, ya dan sebagainya. Ya, akarnya nggak dirubah. Oke, mana tadi? Persepsi ini juga memperlihatkan betapa kuatnya paradigma kita mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Sejelas dan seobjektif apapun yang kita pikir kita lihat, kita akan mulai sadar bahwa orang lain dapat melihat hal yang sama secara berbeda dengan sudut pandang mereka yang kelihatannya jelas dan objektif pula. Di mana kita berdiri bergantung dari mana kita duduk. Kita masing-masing cenderung berpikir bahwa kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bahwa kita sudah objektif. Namun pada kenyataannya nggak demikian. Kita melihat dunia bukan sebagaimana dunia itu adanya, melainkan sebagaimana kita adanya. Nah, jadi kita melihat segala peristiwa itu bukan apa adanya peristiwa itu, tapi apa adanya kita. Kalau kita itu orangnya pakai kacamata hijau, ya apa aja jadi kelihatan hijau. Kita pakai kacamata merah, apa aja kelihatan merah. Bukan karena apa adanya semua di kita warnanya merah, bukan. Tapi karena kitanya pakai kacamata merah. Jadi bukan sebagaimana apa adanya dunia, tapi sebagai apa adanya kita. Itu yang akan kelihatan dari kita. Ketika kita membuka mulut untuk menjabarkan apa yang kita lihat, kita sebenarnya menjabarkan diri kita sendiri, persepsi kita, paradigma sendiri. Ketika orang lain tidak setuju dengan kita segera berpikir pasti ada sesuatu yang salah dengan mereka. Namun seperti yang diperlihatkan oleh demonstrasi tadi, orang yang tulus dan berpikiran jernih melihat segala sesuatunya secara berbeda, masing-masing melihat melalui lensa pengalaman yang pengalamannya masing-masing. Jadi mau semua orang tulus, ya semua orang yang jujur pun tetap akan melihat sesuatu hal secara berbeda, karena ya, semua kembali ke paradigmanya masing-masing. Ini tidak berarti bahwa fakta itu tidak ada. Dalam demonstrasi tadi, dua individu yang pada mulanya dipengaruhi oleh gambar pengkondisian yang berbeda melihat gambar ketiga secara bersama-sama. Sekarang mereka bersama-sama melihat fakta-fakta identik, garis-garis hitam, ruang putih, dan mereka sama-sama mengakui ini sebagai fakta. Akan tetapi penafsiran masing-masing orang tentang fakta menggambarkan pengalaman sebelumnya, dan fakta tidak akan mempunyai arti apapun bila terlepas dari interpretasi tersebut. Semakin sadar kita akan paradigma dasar ini, atau peta ini, atau asumsi kita, dan sejauh mana kita telah dipengaruhi oleh pengalaman kita, maka semakin kita dapat menerima tanggung jawab untuk paradigma tersebut dan memeriksanya, mengujinya berdasarkan realitas, mendengarkan orang lain, dan bersikap terbuka terhadap persepsi mereka, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih besar dan pandangan yang jauh lebih objektif. Itu orang tadinya berpikir tentang nafkah itu, ya kalau kita yang orang desa lulusan SD ya kerjanya TKW kalau pengen punya penghasilan 4 juta. Nanti dulu, itu kan paradigma Anda. Sudahkah Anda lihat dari paradigma orang lain yang juga sama-sama orang lulusan SD, orang desa, gak punya keterampilan apa-apa, tapi juga bisa punya penghasilan 4 juta, 10 juta, bukan dari TKW loh, ada loh. Nah, sekarang semua orang bisa mulai lebih terbuka untuk saling melihat paradigma masing-masing, bukan karena paradigmanya keliru, tapi itu hanya petanya dia, belum tentu petanya orang lain. Padahal wilayahnya sama-sama orang desa, sama-sama lulusan SD doang, sama kan? Wilayahnya sama kan wilayahnya? Tetapi petanya dia ngertinya cuman kerja TKW. Sementara petanya orang lain, ya iya awalnya TKW tapi bisa lewat jalakan TNC. Nah, ini harus sama-sama saling melihat.